Ford Everest tipenya Trend. Jadi waktu 2015 ini NIK 2015 nih. Itu ada dua tipe waktu peluncuran, ada Trend dan Platinum. Ini tipe yang Trendnya horsepower sekitar 160-an dan torsi hampir 400 Nm. Jadi oke banget untuk cc-nya apalagi di tahun-tahun segitu. Nih tahun 2015 juga udah pakai electric seat ya. Nah ini pakai mesin Duratorq 2200 cc tadi 160 horsepower. Dia konfigurasi longitudinal ke belakang. Mobil ini udah dapat peremajaan dari pemiliknya yang sekarang yang titipin jual di kita 21 juta barusan kalau nggak bulan lalu ya bulan ini. Dia nggak mantul-mantul, jadi sekali dia langsung berhenti bantingannya. Jadi cukup dewasa. Memang untuk kehalusan aku harus acungi jempol Ford Everest ini. Tuh haluan putarnya juga enak ya ternyata, lebih enak. Halo sobat Koko Mobil, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan Koko Timothy Rubino. Nih SUV diesel yang jarang banget masuk, bahkan belum pernah. Thank you pemiliknya udah percaya, tapi jangan kelewatan video ini karena kita akan ceritain secara detail seperti apa Ford Everest ini. Ikutin terus videonya. Oke, sobat, Ford Everest tipenya Trend. Jadi waktu 2015 ini NIK 2015 nih. Itu ada dua tipe waktu peluncuran, ada Trend dan Platinum. Ini tipe yang Trend, tipe yang di bawahnya. Nah, ini sobat kita mau lihat yuk keliling. Dia ini punya mesin 2200 cc, jelas ya tertulis diesel, turbo diesel dengan percepatan 6. Jadi 6 speed automatic gitu. Nah, mobil ini punya horsepower sekitar 160-an dan torsi hampir 400 Nm. Jadi oke banget untuk cc-nya apalagi di tahun-tahun segitu. Nah, interior dia tuh punya interior yang sebenarnya kalau untuk SUV leather frame cukup ini ya, cukup berkelas ya. Jadi karena kulit-kulitnya bagus, joknya jauh lebih empuk dibanding pesaing-pesaing Jepang apalagi di 2015. Kemudian AC belakang punya kontrol di bawah jadi lebih mewah meskipun kisinya di atas ya. Dan apa ya, mobil ini sebenarnya rasa spesialnya kerasa ketika pertama tampilan luarnya pasti nggak umum, tapi yang lebih penting lagi kerasa perbedaan dari rival-rival Jepang itu ada di ketika nanti kita nyetir. Banyak banget yang jadi poin-poin penting dan Koko terus terang aja baru pertama kali nyetir mobil ini, baik di Koko Mobil maupun Koko secara pribadi sama sekali belum pernah cobain rasa nyetirnya mobil ini, jadi cukup penasaran. Nah ini, oh bukanya di bawah, oke. Nah ini, aduh ada barang-barang banyak tuh, boneka segede gaban juga masuk kalau baris 3 dilipat. Jadi ini adalah SUV diesel yang kita bisa pakai sehari-hari dengan sangat nyaman gitu. Mobil ini gini adalah bocorannya, mobil ini kerasa satu kelas di atas para SUV leather frame saingan lainnya yang dari Jepang tuh lewat semua. Nih tahun 2015 juga udah pakai electric seat ya. Nah sekarang kita mau buka dulu di bagian ruang mesin, yuk kita cek. Nah, di bagian ruang mesin nih sudah dilengkapi karet, jadi meskipun dia diesel dan hari ini panas banget, udah ada pegasnya, udah ada karetnya, ketika kita buka juga nggak panas. Nah, ini pakai mesin Duratorq 2200 cc tadi 160 horsepower, dia konfigurasi longitudinal ke belakang dengan transmisi 6 percepatan di belakang. Katanya sih gearboxnya dari ZF, dan mobil ini udah dapat peremajaan dari pemiliknya yang sekarang yang titipin jual di kita 21 juta barusan kalau nggak bulan lalu ya bulan ini, karena semuanya diremajakan benar-benar dari bagian mesin, maticnya semua dicek ulang karena benar-benar mobil hobi. Kelihatan ya udah pakai full bar segala macam. Pokoknya ini mobilnya nggak mungkin nggak dirawat lah, pasti kelihatan terawat, dan Koko juga dari rasa nyetirnya udah kerasa. Nah habis gini Koko akan ajak sobat untuk keliling di balik kemudi gimana rasanya nyetir dari Ford Everest yang kata-katanya rasanya itu lebih enak jauh ketimbang SUV leather frame Jepang lainnya. Ini di depan juga cakep by the way, ini nggak ada bekas cat ya sama sekali, semuanya udah di cat semua sesuai asli pabriknya, nggak ada yang nggak original. Di bagian sini ini kelihatan, cuman perlu detailing aja, ada beberapa baret. Wajar lah pemakaiannya dari 2017, jadi ini kan 2015 tapi pemakaian di 2017, sekarang pemakaian udah 6 tahun. Tuh kulit-kulitnya di sini apa benar-benar empuk ya, kerasa empuk banget kulit-kulitnya, dan di instrumen cluster pun juga kerasa beda ya. Nih ada layar di kanan kiri, jadi kalau speedometer tuh layar kanan kirinya cakep ya. Kita starter, wah halus dieselnya.
beda nih, halus. Ya udah, kita nyalain AC, kita jalan sekarang. Panas hari ini, let's go. Oke sobat, kita udah di dalam nih. Waduh, first time nyetir Ford Everest. Literally first time Ford Everest yang generasi ini ya. 2015 tapi ini pemakaian 2017 dan jalan 58.000 kilo. Jadi setahun jalannya cuma sekitar 9.500-an lah, gak banyak ya. Dan ini dapat instrumen cluster di tengah yang khasnya Ford Group ya. Jadi sudah ada layar kanan kiri, di tengah ada speedometer. Nah, seperti yang tadi aku jelaskan di luar, mobil ini menggunakan transmission 6 speed ya, gearboxnya 6 percepatan, dan mesinnya itu 2200 cc dengan horsepower sekitar 160, torsinya hampir 400 Nm. Jadi ini kita pakai sih cakep, dipakai enak gitu ya. Bentar, aku lagi cari info-info mengemudinya nih. Ya, dia naikannya dibanding Pajero Dakar terbaru ya, yang generasi baru, dia cukup agak sedikit lebih stiff, tapi stiffnya beda sama Fortuner, dia nggak mantul-mantul, jadi sekali dia langsung berhenti bantingannya. Jadi cukup dewasa, masih ada rasa stiff, tapi nggak ngocok perut, nggak ngocok badan, jadi cukup bagus, nggak mual ya jadinya. Tuh, body rollnya cukupan lah, mending timbang Pajero, mending. Tetap ada kerasa leather frame pasti dong, tapi di belakang kerasa agak stiff, yang depan kerasa empuk. Wah, first time ya, jadi first time ini harus bener-bener istilahnya sambil nyetir sambil menelaah nih gimana rasanya mobil ini beneran gitu. Nggak mau dengerin dari media-media yang lain, bener-bener pengen dapat first impressionnya. Meskipun memang udah jalan 58.000, tapi satu yang cukup mengesankan adalah peredaman kaki-kakinya. Jadi ini ketika kaki-kakinya shockbreakernya main, pirnya main tuh sama sekali kayak nggak ada gelodaknya, bahasa Jawanya nggak ada bunyinya, bener-bener senyap. Jadi soal peredaman kaki-kakinya, feeling suaranya, biasanya ada suara tung 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 sedikit, mungkin kita nggak pernah sadar, tapi kalau sudah dikasih mobil yang sehalus ini, baru kita sadar kalau ternyata mobil lain tuh kaki-kaki waktu dia main ada suaranya, bukan suara rusak, tapi ada sedikit frekuensi-frekuensi yang wah ini kaki-kakinya lagi main nih, lagi bergelombang nih jalan. Nah kalau yang ini senyap, nol, aku bisa bilang hampir nol suara kaki-kaki bermain. Hebatnya di situ mobil ini. Makanya kenapa sekarang aku paham ketika Ford Everest generasi ini meluncur dulu, semua media bilang memang naikannya beda dengan Fortuner dan Pajero. Enak memang. Kerasa lebih mahal lah, bukan sekedar empuk atau kerasnya, tapi kerasa lebih mahal. Itu yang membedakan tadi aku bilang suara ketika suspensi itu sedang bekerja itu nggak ada gitu. Nah ini seandainya mobil ini dijadiin electric car, sempurna gitu istilahnya. Kenapa? Karena suara kaki-kaki nggak ada, suara mesin nggak ada kan gitu. Nah ngomongin mesin dieselnya sebenarnya cukup halus ya. Jadi dia kerasa kayak apa ya, kerasa RPM lagi naik apa kerasa, cuman bukan yang kasar. Menurutku yang paling kasar sebenarnya Pajero Dakar loh. Banyak yang nggak pernah mention ini, Pajero Dakar itu suara rattle di sana itu masih masuk, meskipun yang Dakar terbaru pun masih masuk. Rasanya suara mesin itu kayak deket banget sama kita. Itu yang beda, bukan masalah peredamannya, tapi rasanya kayak kurang terisolasi dari kabin driver dan penumpang gitu. Kalau Fortuner yang GR yang 2.8 malah halus banget, super halus. Dan ini untuk kilometer 58.000 menurutku kehalusannya bisa dibilang mirip sama Fortuner yang baru keluar dari dealer. Jadi memang untuk kehalusan aku harus acungi jempol Ford Everest ini. Tuh, haluan putarnya juga enak ya ternyata. Lebih enak daripada Fortuner Pajero, lebih sedikit radius putarnya. Nah, ngomongin rasa kombinasi ya, drivetrain antara mesin dan transmisinya, kesigapannya sesuai dengan pedal gas kita.
nomor satu tetap Toyota. Nah, jadi kalau Toyota itu rasanya ketika kita gas ya langsung jalan, antara matic sama mesin langsung koordinasinya pas lah, karena kan mesin ini turbo diesel tuh kadang-kadang perlu lag, perlu nunggu, perlu apa. Nah, di mobil yang Fortuner itu paling the best. Dakar ketika lepas gas masih sedikit nyantol. Nah, ini juga masih sedikit nyantol setelah lepas gas ketika habis kita injek dalam. Jadi kayak ada rasa telatnya. Waktu diinjek ada telatnya sedikit, waktu dilepas juga telat, masih nyantol dikit. Itu sih. Nah, memang urusan itu Toyota emang terkenal enak. Makanya Innova Fortuner tuh sangat daily enak, salah satu menurutku karena itu benar-benar effortless lah, sesuai dengan kebutuhan kita, dan torsinya juga mendukung very spontaneous atau instant torsinya gitu. Udah, tapi mobil ini secara interior ya, ini pertama joknya empuk banget, memang kualitasnya bagus. Kualitas plastik di pintu ini juga bagus. Ini di atas semua plastik tapi bagus, plastiknya plastik kerasa mahal gitu, khasnya Ford. Di tengah sini juga udah pakai infotainmentnya Ford yang bagus juga, enak lah. Dan by the way, mobil ini secara mechanical semuanya baru diservis ke dia sama pemiliknya, katanya habis 20 juta, ada nota recordnya 21 jutaan. Banyak banget part-part yang diganti untuk peremajaan sehingga memastikan kondisinya benar-benar bagus lah. Karena aku yakin orang yang punya mobil setara Ford Everest gini itu nggak mau sembarangan pastinya dalam perawatan mobil ya, pastinya maunya selalu prima aja gitu deh, karena ini kan barang juga emang rare ya, jarang, dan pastinya pengen kondisinya selalu prima dan bagus. Tuh, kita lihat jalan rusak ini nggak sengocak leather frame yang lain, bener-bener pantulannya diserap dengan baik. Itu kelebihannya mobil ini. Refinement, peredaman dari sisi goncangan bagus untuk sebuah platform leather frame, cakep. Oke, sobat, kalau berminat dengan Ford Everest ini, pengen tampil beda di jalan, nggak pakai SUV diesel yang umum-umum, cocok banget. Karena semua orang, aku rasa tahu ketika Ford Everest ini muncul itu harganya kalau nggak salah 600-700 jutaan ya. Aku serius agak lupa, tapi teritorinya di sana. Ketika lawan-lawannya masih di kepala 500-an, dia udah loncat segitu jauhnya karena memang dia CBU dan punya kualitas ya seperti ini. Kualitas yang aku tadi bilang, jelaskan per menit-menit, memang bagus banget secara build quality. Itu sih mantep ya. Nah, ini setir ketika kecepatan rendah dia langsung ringan. Jadi aku nggak tahu apakah dia ini menggunakan EPS atau masih hidrolis atau gimana, tapi yang pasti enak, nggak kerasa gambot karena setirnya punya rasio dan bobot yang pas. Itu aja sobat. Kalau mau titip jual jangan lupa sekali lagi via Kuku Mobil karena gratis tanpa biaya. Dan kalau sobat penasaran bisa juga mampir ke channel kita di Instagram dan TikTok kuku.mobil, serta di YouTube sekarang sobat boleh follow juga, subscribe, nyalakan tombol lonceng karena kita upload 5 video per minggu, jadi jangan sampai ketinggalan ya. Oke, itu aja, see you next time di SUV diesel menarik lainnya. Bye bye.